Saya di Jakarta, yang dukanya itu di Jakarta saya pernah digusur Pol PP. Jam 7 baru buka, jam 8 datang Pol PP. Tapi kan saya niatnya satu ibadah, mencari nafkah buat keluarga. Dan satu itu, kedua itu saya dengar dari teman-teman di sana itu dagang masih lumayan. Kakak tetap buat jalan. Ya itulah kan, saya usaha bubur ini merasa nyaman. Kedua, kehidupan saya buat menafkahin anak istri, alhamdulillah cukup. Makanya ngapain lah pindah-pindah ke yang lain. Ini aja udah alhamdulillah. Terus seliter itu kurang lebih lah 25 porsi lah. Kalau yang udah senior, kalau yang masih belajar kan belum bisa, omsetnya nakernya belum bisa rata. Ada kurang lebih 25 lah. Namanya juga dagang. Satu itu, kedua kondisi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana. Saya usaha jualan bubur ayam Cianjur, bertempatan di depan Rumah Sakit Airan, Lampung Selatan. Saya selain usaha bubur gak ada, cuma bubur aja. Cuman dulunya pernah kerja bangunan, merantau dari Cianjur. Sebelumnya waktu masih bujangan. Setelah sekian tahun kerja di bangunan, saya ikut paman belajar jualan bubur di daerah Bogor, Puncak, jalur Puncak dulu. Ya kurang lebih tahun itu saya mulai belajar sama paman itu 2005-2006. Gak lama kemudian, kurang lebih setahun, saya mulai buka sendiri. Dulu itu gak lama kemudian di Bogor, saya tuh pindah ke Jakarta. Terus dari Jakarta saya pindah ke Cianjur. Jakarta pun juga berapa kali pindah. Dari Cianjur saya mulai buka cabang di Sukabumi, di Bekasi. Udah setelah itu sekian lama dari Bekasi corona itu saya jualan itu mulai turun omset dikarenakan corona. Dulu sebelum corona pernah buka cabang ada 6. Sesudah corona itu saya dijual-jual, soalnya karyawannya pada mundurkan diri dikarenakan omset berkurang. Sesudah itu saya di Cianjur itu mulai goyah. Soalnya omsetnya itulah yang kurang memadai, kurang cukup untuk keluarga. Sesudah itu saya milih pindah ke Lampung. Ya alhamdulillah di Lampung, alhamdulillah bisa mencukupi keluarga, anak istri, biaya sekolah. Alhamdulillah, namanya juga dagang. Satu itu, kedua kondisi ekonomi karena corona itu. Dari corona itu drastis menurun. Kalau sama karyawan nggak ada masalah, cuman masalahnya mungkin namanya karyawan. Jadi dia itu dagangnya maunya rame, sudah dagangnya sepi, dia pada pulang kampung, mau balik lagi dagang. Ya dari kampung, kadang tetangga, ada saudara. Kebanyakan sih tetangga saudara kayak gitu. Saya sama karyawan itu bagi hasil, diibaratkan kita per bulan. Jadi per harinya itu ditulis di buku saldo, ibaratkan pengeluaran, sisa. Misalnya sebulan dapat 3 juta, sisa kontrakan, rumah, sisa tempat dagang, sisa makan, semuanya sisa biaya-biaya itu. Misalnya 1 juta dibagi 2, 500, saya 500 yang karyawan. Iya. Malah saya tuh dari awal itu karyawan dari nol. Misalnya dibawa dari kampung, nggak punya apa-apa. Iya, berat tenaga satu, berat tenaga, kedua berat kejujuran. Iya. Itu yang susah dicarinya, kejujurannya. Usaha jualan kayak gini, pernah ketemu karyawan nggak jujur? Ya, hampir semuanya. Dari mainannya dari porsi kan, kalau dari bubur kan nggak bisa di ini. Misalnya satu dandang ini jadi berapa porsi. Kalau misalnya bakso kan udah ketahuan hitung dari biji bakso. Kalau bubur kan mungkin kalau yang udah ahli, yang udah senior itu mungkin di porsinya dikurangin sedikit. Jadi tetap aja lah. Tapi kalau kelihatannya nggak jujurnya, misalnya saya nih seminggu sekali kontrol ke lapak yang lain, kelihatan dari pembelinya, dari mangkoknya, kelihatan ketahuan. Soalnya saya udah tahu. Misalnya dari sekian liter jadi berapa porsi, jadi sekian. Dari orangnya kan jadi pembeli ketahuan, yang banyak pembeli sama yang enggak. Seminggu sekali katanya sepi, tapi dikontrakannya punya ini kan dari rumahnya nggak apa-apa.
cuman bawa badan doang. Punya ini. Tapi lah ya udahlah nggak masalah. Mungkin rezeki saya segitu ya udahlah segitu aja. Lah nggak banyak sih. Saya aja sendiri yang punya saya sendiri itu paling banyak sehari itu nggak sehari sih. Soalnya saya di Sukabumi, mau di Bogor, mau di Cianjur, jualan saya nggak pernah jualan sore, jualannya pagi dari jam 5 sampai jam 11. Habis jam 11 pulang. Waktu dulu itu, waktu normal usaha zaman SBY. Ya paling banyak lah 4 liter, 3 liter. Terus seliter itu kurang lebih lah 25 porsi lah. Kalau yang udah senior. Kalau yang masih belajar kan belum bisa omsetnya, nakernya belum bisa rata. Ada kurang lebih 25 lah per porsi itu per liter. Misalnya 3 liter 75 porsi. Pulang kampung nggak datang lagi. Ya otomatis gerobak saya pada nganggur. Dari lapak-lapak sekian lapak itu dibawa pulang. Kata bapak saya ya udah, bapak juga jadi ikut mikirin ya udah jual-jualin aja, sisain satu aja, satu ini. Iya semuanya bawa dari sana, kayak perabotan, gerobak, spanduk. Di rumah alat perabot dibawa dari sana semua, nggak ada yang gue di sini. Jadi dari sana itu klub udah bawa satu set. Jadi kalau saya sih waktu corona juga nggak berhenti. Kalau berhenti anak saya gimana makan dari mana? Walaupun sedikit. Terus nggak ada berhentinya. Walaupun pernah saya waktu jualan ada yang beli disemprot pakai itu belambir pakai air. Katanya nggak boleh ada kerumunan waktu itu. Pernah. Diusir-usir gitu. Iya disemprot pakai ini belambir. Tahu sih mungkin apa namanya dulunya emang mau sih banyak yang ngajak. Sebelum ada corona juga banyak yang ngajak. Ada yang ngajak ke Sumatera, ada yang ngajak ke Riau. Ya waktu itu nggak tertarik. Soalnya di Jawa Barat juga kan masih gampang ya jualan. Ngapain kata saya jauh-jauh banyak yang ngajak, ada orang masuk ke bumi, orang mana pernah. Tapi kata saya niatnya satu ibadah, mencari nafkah buat keluarga, dan satu itu kedua itu saya dengar dari teman-teman di sana itu dagang masih lumayan. Soalnya kan ada yang di Sumatera ada yang di Palembang juga ada. Bagus katanya omsetnya. Nah dari situ saya tertarik. Niat lah, yang penting niatnya lah. Tujuannya kan asal muasalnya ada orang metro ketemu di Sukabumi. Dia ngasih alamat, ngasih nomor HP. Ada saya yang duluan nyurvei, jalan lah duluan. Nyurvei udah gitu kan, udah nyampe di Bandar Lampung. Ada saya nyari, dapat telepon. Langsung saya berangkat ke Lampung bawa gerobak, buat alat semua. Itu mulai jualan. Jadi gini caranya kan kita mau majukan pinjaman duit itu 25 juta. Dibagi dua. Yang 5 jutanya dibagi dua buat di rumah. Istri saya, yang 20-nya dibawa ke sini buat ongkos, buat modal. Dan juga bayar cicilannya berdua juga. Dibagi dua. Alhamdulillah cukup lah buat keluarga, buat anak istri, buat sekolah. Jualan bubur itu 95 belajar waktu itu masih belajar proses di Bogor Jarum Puncak. Belajar proses ya itu saya kurang lebih lah setahun kurang lebih lah kita buka sendiri. Masa saya ngikut paman terus mau buka usaha sendiri waktu masih bujangan. Zaman waktu itu bubur ayam itu per porsinya kurang lebih 4.000. Saya di Jakarta yang dukanya itu di Jakarta saya pernah digusur Pol PP. Jam 7 baru buka, jam 8 datang Pol PP. Di Bogor pernah saya digusur juga sama Pol PP. Kalah suka dukanya ada inilah kayak ada preman minta jatah sambil mabok kayak gitu dulu di Bogor tuh. Tapi kalau di sini alhamdulillah. Ibu-ibu, para hadirin semuanya yang mau berminat makan bubur ayam Cianjur di tempatnya di Jalan Airan Raya di depan Rumah Sakit Airan, Waihui, Jati Agung, Lampung Selatan.